Ya, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris WD. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu, sehat-sehat selalu. Amin, ya Allah. Hari ini kita collab ya bareng Ardika GMV nih. Kebetulan lagi ada undangan dari Honda untuk hadirin meet and greet-nya bareng TMC Blog nih. Nah, tahu nggak TMC Blog? Ya itulah. Apa TMC Blog itu sebenarnya? TMC Blog itu orang yang biasa review kendaraan sih. Kalau saya lihat apa namanya dari channelnya, saya udah lama sih ngeliatinnya. Lampu. Woi, betul. Lampu. Wah, mau belok-belok aja. Waduh. Bentar lagi. Oke. Kita lewat sini. Aduh. Wah. Jadi TMC Blog itu Bandika tahu Iwan Banaran nggak? Kalau youtuber nih ya kurang begitu paham juga sih. Oh, itu reviewer gede lah itu. Kayak Ridwan Hanif kayak gitu itu Yes. tahu lah. Ya, kayak Ridwan Hanif, kayak Fitra Eri. Cuman dia ini kan lebih ke roda 2 aparel kendaraan kayak gitu. Oh. Ya ini salah satunya yang gede lah di sini gitu. Kalau yang motor kita Lombok tahu ya? bukan di Lombok, justru nasional ini. Oh, itu nasional. Siap. Subscribernya. Terus gimana dong? Jelaskan. Jadi lebih detailnya. kita diundang untuk ketemu bareng mereka di Tunas Cafe. Ya, semoga habis dari sini kita dapat channel lebih ya. Amin. Kenalan kan tuh sama orang Honda. Sebenarnya dia baru aja dari Mandalika kemarin, dari CBR Track Day. Oh. Bareng si siapa sih? Den Dimas. Jody ada nggak ya? Kayaknya nggak tahu. Ada Den Dimas dong sekarang. Ada udah balik. Den Dimasnya udah balik hari ini. Sayang banget nggak ada ya. Kalau ada ya. Kayak artis gitu ya. Iya. Generasi penerusnya saya aja ini ya, di Lombok ini belum pernah pertama kali, walaupun ini ya sudah sering lah Den Dimas itu tahu siapa. Banyak juga yang sudah mampir ke Lombok, cuman ya berhubung motovlogger di Lombok cuman mungkin pertama itu cuman sendiri aja, belum ada apa-apanya. Ya jadinya belum terkenal juga, ya terpaksa lah. Iya. Jadi sebenarnya harus ini meningkatkan subscriber dulu, mungkin baru bisa untuk memasuki dunianya motovlogger kayak Den Dimas. Masuk kelasnya mereka gitu. Tapi menurut saya, harapannya saya sih ya dari acara ini kan mereka mungkin belum tahu kita ini eksis kayak gitu. Nah dari sini kan kita dikenal tuh. Oh ternyata di Lombok tuh ada, paling enggak kedepannya kalau mereka ada event ya kita yang anak bawang lah nggak apa-apa ikut aja gitu. Ya, gitu. Aja, ya. Kita belok kiri nih. Kenapa nggak lurus aja Pak? Emang belok kiri. Kalau lurus kok nggak ketemu nanti kafenya. Bukan di sini, perasaan di jalan selapa. Masa ini jalan apa sih? Ini jalan pendidikan. Bukan jalan pendidikan. Jalan pendidik, masuk lagi ntar ke kanan. Gunung itu. Gunung Kerinci toh? Iya, masih sana lagi depan, belok kanan nanti. Tunas, ini dia. Kok masih sepi guys? Masih sepi ya, Ge. Wah, masih sepi. Aduh, bentar. Mana ya? Hadap sana, Pak ya? Oke, kita sampai. Wah, ternyata masih sepi. Rasa dikunci stang, oke. Jadi perlu register lagi nggak ya? Nah, ini kita sudah sampai di Tunas Itri ternyata. Ini tempatnya. Ternyata belum mulai guys. Pakai apa itu? Saya nggak bisa pakai gituan. Kita makan dulu guys. Kita langsung aja sambit ya.
gestar kita sambut ya, mohon maaf Ibu belum ada isi gitu kan ya. Oke, kita sambut tangannya meriah buat Mas Taufik dari TMC Blog. Ya, oke. Sebentar, ini dokumentasi saya mana? Oh iya, oke sorry saya pikir nggak kerja ya. Oke, silakan Mas Taufik sebelah sini aja. Silakan ya, oke ya. Kanan. Biar dekat sama ex-bannernya. Iya, mirip ya. Oke. Sudah, saya boleh duduk teman-teman? Oke. Ya, ntar gue rembes ya. Oke, baik. Apa kabar? Oh ya, sebelum kita mulai, kita kayaknya lebih baik kita mulai dengan membaca basmalah deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita lancar. Katanya Om Rano, malam ini tidak hujan. Om Rano mana? Tolong daun itu singkirkan, kamu nggak kelihatan dari sini. Kalang daun ya. Oke, nggak apa-apa karena ini mic-nya cuma tes. Boleh dibantu? Ya nggak apa-apa. Suara saya cuma terdengar nggak? Dengar? Tes. Oke, sebentar ya. Masih merdu kok. Oh masih merdu. Alhamdulillah. Mas Dio belum selesai makan. Oh nggak apa-apa, pelan aja. Oh ya. Baik, jadi kita yang giliran ya Mas Taufik karena satunya tadi tiba-tiba inilah ya trouble ya. Oke, nggak apa. Jadi silakan kita nanti sistemnya atau prosedurnya adalah kita tanya jawab saja teman-teman semua. Silakan siapkan satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan boleh. Ada 100 pertanyaan yang akan kita buka sampai dengan jam 12 malam ya. Boleh langsung ngopi bareng ya, kita ngopi bareng. Oke, kita langsung aja mungkin sebelum kita tanya jawab ada sesi 5-10 menit ya Om Taufik untuk perkenalkan diri dulu supaya kita lebih akrab dan lebih mengenal dekat. Dan by the way, kita sekarang ada di Tunas Cafe yang dimiliki oleh laki-laki cogan di belakang ya. Coba lihat, lagi pakai lengan panjang, pakai batik ya? Oke. Pakai batik ya. Ya oke, di Tunas Cafe ya. Terima kasih ya Om Vicky untuk supportnya ya. Oke, langsung saja Om. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali ya, terutama karena memang secara umum seperti yang Mbak Yanti bilang bahwa memang pembicaraan udah cukup panjang mulai mungkin setengah tahun terakhir ya, mulai dari ide gitu ya. Bahwa Mbak Yanti mungkin sempat bilang waktu itu bagaimana kalau saya mencoba untuk sharing sih, pada dasarnya saya sharing mengenai apa yang sudah saya lakukan selama hampir berapa tahun, agak panjang juga sih, mungkin udah menjelang 15 tahun mengembangkan tmcblog.com. Base-nya blog walaupun sekarang istilahnya udah sangat berkembang menjadi content creator gitu kan ini itu kan. Jadi bermula dari blog. Untuk mengawali mungkin saya bisa perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Taufik Hidayat. Oke, ya. Nama saya Taufik Hidayat. Beberapa teman-teman mungkin sudah mengenal tmcblog.com yang dimulai semenjak Maret 2008 waktu itu. Perjalanannya juga cukup panjang gitu ya, dari mulai mengembangkan blog yang berbasis blog yang masih gratisan gitu. Kita mulai dari blog gratisan wordpress.com sampai akhirnya mulai 2010 mengembangkan base blog yang sudah self hosting sendiri gitu kan, sampai sekarang. Jadi base.com itu mulai dari 2010 sampai sekarang ini perjalanan, mudah-mudahan akan terusnya. Dan memang di tengah perjalanan itu panjang sekali, dan umumnya itu yang saya bisa ceritakan adalah saya melakukan perjalanannya itu memang mengikuti arus dan mengikuti sebenarnya apa yang passion saya gitu kan. Jadi awalnya memang passionnya di sepeda motor, namun akhirnya tambah lama tambah kesini akhirnya mungkin bisa dibilang racing jadi passion utama gitu ya. Racing jadi passion utama, jadi mungkin teman-teman sekalian bisa lihat
banyak postingan-postingan yang berhubungan dengan racing dan beberapa sepeda motor atau produk sepeda motor yang berhubungan dengan racing. Dan dengan saya melihat fakta tersebut, mulailah mencoba untuk melakukan upgrading sendiri gitu ya. Saya lihat waktu itu belum ada jurnalis atau blogger yang misalkan seperti kayak David Emmett atau siapa yang bisa punya akreditasi kayak misalkan beberapa balapan gitu kayak seperti MotoGP atau WSBK. Mulai 2011 saya mulai menginisiasi untuk bisa mendaftar ke Dorna, dan akhirnya itu nggak lama karena mereka dasarnya kayak Dorna itu sebenarnya butuh gitu ya beberapa media atau kalau sekarang bilangnya beberapa konten kreator yang bisa menjadi penyambung lidah atau penyambung informasi mereka ke ke konsumen berita racing di Indonesia. Jadi mulai 2011 itu cepet itu saya mendaftar ke Dorna untuk bisa jadi mendapatkan akreditasi media yang bisa meliput Grand Prix langsung, dan akhirnya diterima dan sampai sekarang jadi sampai kayak masuk ke grupnya media di Dorna untuk MotoGP dan WSBK gitu, dan akhirnya lambat sampai beberapa waktu akhirnya bisa kenalan dengan Trans7 sehingga teman-teman sekalian bisa lihat saya sekarang jadi komentator kualifikasi di Trans7, dan terakhir karena suatu hal Matteo Guernoni berhalangan untuk bisa jadi komentator balapan WSBK, akhirnya saya ditunjuk jadi komentator balapnya juga akhirnya. Dan di kemarin sayangnya nggak bisa langsung hadir di sini karena studio Trans7 nggak jadi bikin mini studio di sini, jadi akhirnya saya tetap siarin di sana. Cuman saat itu ya kemarin itu ceritanya 2 minggu yang lalu setelah balapan selesai, Deng langsung berangkat ke Soekarno-Hatta, berangkat ke sini juga akhirnya karena hari Seninnya melakukan tes ban Pirelli yang mau dijual di Indonesia kan, menggunakan beberapa motor-motor 250 cc dan juga beberapa big bike. Nah, jadi seperti itu. Jadi perjalanan karena saya sudah mulai membangun pet di mana tmcblog.com itu berjalan. Selain itu juga tetap mempertahankan beberapa catatan-catatan lain, kayak misalkan saya tetap menuliskan tentang produk, tetap menuliskan tentang aftermarket dan lain-lain, kayak misalkan saya bisa jadi reviewer di beberapa part-part aftermarket kayak misalkan ban apapun gitu ya pokoknya, dan juga tentunya sepeda motor kalau misalkan ada beberapa sepeda motor yang baru, dan ini lintas merek, jadi artinya teman-teman sekalian bisa lihat saya tetap walaupun memang secara umum cukup dekat dengan Honda dan juga dengan Honda NTB, Astra Motor Mataram, juga tetap dekat dengan beberapa brand-brand pabrikan lain gitu kan ya, di Indonesia terutama. Jadi itu mungkin perjalanannya panjang banget ya, bisa dibilang hampir 15 tahun itu suka duka bagaimana bisa memaintain gitu ya. Dan memang secara umum yang bisa saya share adalah awalnya adalah kita itu memulai sesuatu yang benar-benar kecil gitu ya. Jadi benar-benar kecil karena waktu itu saya tuh jujur aja memulai menulis itu kan memang butuh konsistensi. Ya bisa dibilang dari 2008 sampai sekarang itu saya nggak pernah berhenti nulis barang satu hari pun. Selalu ada tulisan dari 2008 sampai 2022 ini. Selalu ada. Kalaupun misalkan saya akan ada banyak kegiatan kayak misalkan kemarin full bersama Mbak Yanti gitu ya di USBK, artinya saya nggak bisa buka dashboard blog, saya udah siapin tuh artikel bangsa 3 atau 5, jadi hari itu tetap ada artikel. Mungkin juga teman-teman sekarang kayak misalkan vlogger-vlogger kayak misalkan Jody atau kemarin yang datang ada Jody, ada Dendimas juga kan, ya sama mereka juga akan seperti itu ya, karena pada dasarnya untuk memaintain sebuah base blog atau vlog itu memang butuh effort yang kayak begitu. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba berhenti gitu ya, karena orang itu melihatnya selain kualitas dan juga kontennya isinya bagus atau enggak, konsistensi juga. Nah kayak gitu. Jadi untuk misalkan teman-teman sekalian misalkan mau memulai sebuah
channel, entah itu untuk motor, entah itu untuk kuliner segala macam. Mungkin tips pertama saya adalah mulainya dari yang benar-benar sempit dan mudah banget kita dapetin. Terus habis itu yang pasti sesuai dengan passion gitu ya. Waktu itu contohnya gini, waktu itu saya memulai blog tmcblog.com itu khusus menulis tentang satu produk, yaitu Ninja 250 yang Twin 2008, karena pada saat itu hype-nya adalah itu motor multi silinder pertama yang hadir di Indonesia. Saya butuh untuk bisa cari tahu dan belajar untuk menginformasikan kepada netizen. Mulainya dari situ. Jadi hampir semuanya saya tulis di situ. Di awal-awal tmcblog.com tuh tulisannya banyak kan, mayoritas Ninja 250. Entah itu mengerti bagaimana audiens, terus habis itu bagaimana mencoba untuk konsistensi, barulah mencoba untuk menulis yang lebih luas lagi. Dan sepertinya sih tips itu cukup efektif ya. Yang pertama, kita suka dulu terhadap apa yang kita tulis, terus carinya yang mudah ada di sekitar kita gitu. Terus habis itu ya mulainya dari sesuatu yang sempit banget, itu lebih mudah untuk bisa memulai sesuatu. Saya pikir mudah-mudahan dengan hal tersebut saya lihat di beberapa, saya bicara seperti ini ada beberapa kota yang kayak gini, dan sepertinya beberapa mereka tuh mulai terpikir kayaknya bener juga ya mulai kayak gitu. Karena saya lihat beberapa kota-kota kayak misalkan di Mataram beberapa tahun terakhir sih cukup berkembang ini ya, karena memang mungkin ada pengaruh juga dari hadirnya sirkuit internasional kan, karena memang secara umum saya akui memang sirkuit ini luar biasa sih, luar biasa banget. Kemarin nyobain yang 2 pekan yang lalu di Mandalika dengan ban Pirelli, terus terakhir kemarin persis dengan motor CBR 250 RR, itu luar biasa sih. Saya sendiri merasa kalau misalkan saya kapanpun saya diundang untuk bisa nyobain Mandalika, pasti saya akan datang, karena memang bisa dibilang ini sirkuit yang luar biasa bagus banget dan memang proper banget tentang sebuah sirkuit Grand Prix dengan segala macam kekhususan dan juga regulasi yang ada gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di awal. Mungkin kalau misalkan teman-teman sekalian ada sesuatu yang ditanyakan, terus habis itu mungkin bisa kita diskusikan berdasarkan pengalaman saya, atau misalkan kita bisa berbagi sesama kita, silakan. Itu aja mungkin Mbak Yati. Makasih teman-teman dong buat Mas Taufik ya. Kenapa suara saya besar banget ya, giliran Mas Taufik kecil ya. Oke baik ya, emang kecil ya, imut. Oke, kita tadi kalau ngelihat perjalanannya kan kurang lebih 15 tahun ya, dan nggak mudah sepertinya melewati 15 tahun karena kayak Mbak Dian mungkin pengalaman 17 tahun kerja di Astra itu seperti apa gitu ya. Nggak mudah ya. Ya, oke, jadi pasti banyak lagi. Tapi kalau setahu saya Om Taufik kan emang fokus ke otomotif gitu ya, dan bukan Honda aja ya teman-teman. Jadi Om Taufik ini otomotif dan all brand. Dan betul tadi setuju, otomotif roda 2 betul ya, bukan roda 4 ya. Paling roda 3? Enggak juga. Oke, baik. Ya, kalau tadi kan butuh effort ya. Memang sebenarnya kalau kita pengen ya apapun lah ya, kalau kita pengen sukses tadi bilang ya, atau hadir secara eksis tuh memang butuh effort banget ya teman-teman. Nggak butuh kayak setahun, 2 tahun, sekali 2 kali kok nggak ada yang subscribe gue gitu ya, kok nggak ada yang follow gue, kasian banget ya. Tapi bagaimana caranya kita emang menjual dan mengemas, karena kalau kita ngomongin media sosial ya Om Taufik, itu pasti ada sesuatu yang unik yang harus kita jual di media sosial gitu ya, yang berbeda dengan orang-orang lain. Misalnya nih Arta gitu kan ya, misal jangan kita dijadiin contoh ya, misal gitu ya, Arta tuh suka nerabas misalnya ya, jadi kayak konten-kontennya mungkin ke terabas dulu baru nanti ke yang lain. Atau misalnya sekarang Mas Heru nih yang paling senior tuh, Om Taufik paling belakang ya, kenal banget ya. Oke, sesama seniornya berarti ya. Udah kenal gini ya. Misalnya fokusnya nanti ke sibuk apa sekarang, jadi pengurus ini ya, misalnya kontennya tentang semua motor juga boleh kok, bukan Honda aja boleh Mas Heru. Kalau pengurus ini tuh harus netral memang ya. Ya, atau misalnya Mas Yuspi. Nah, Mas Yuspi ini salah satu marketing kita dari Astra Motor Mas Bagi yang jauh-jauh dari Lombok Timur, Mas Taufik, demi hadir ya di sini, hadir demi ketemu dengan Mas Yuspi dari Lombok Timur.
Astra Motor Mas Bagi, dari Mas Bagi. Kemudian dan mulai sekarang rajin buat ngevlog ya Mas Suspi. Walaupun memang nanti tanya aja langsung gimana nih cara ngevlog yang baik dan yang menarik, karena masih belajar lah Mas Suspi. Kalau saya lihat kontennya tuh ya perlu banyak belajar lah.